Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, bertemu lagi dengan channel AF Studio. Suara kita, suara bersama. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini kami akan sharing sebuah tulisan yang berasal dari blog rahma.id dengan judul Pentingnya Akhlak di Masa Kini. Nah, teman-teman, kita semua tahu ya bahwa pada zaman modern ini beberapa syariat Islam semakin jarang diamalkan dan mulai banyak manusia yang menyibukkan diri dengan kesenangan duniawi. Hal tersebut salah satunya disebabkan kecanggihan teknologi yang disalahgunakan dan akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap manusia. Untuk mengatasi fenomena tersebut, sangat diperlukan akhlak dalam kehidupan manusia. Nah, dalam ajaran Islam, akhlak merupakan sesuatu yang sangat berarti. Manusia yang mempunyai akhlak mulia tentunya akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam kitab suci Al-Quran, banyak sekali ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhlak. Entah perintah untuk melaksanakan sesuatu yang baik, ataupun larangan untuk menjauhi sesuatu yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya akhlak dalam ajaran Islam. Menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan macam-macam perbuatan, antara baik atau buruk, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan jangka panjang, sehingga dengan mudahnya seseorang melakukan sesuatu. Teman-teman sekalian, akhlak bukanlah suatu perbuatan atau kekuatan, melainkan suatu keadaan jiwa yang berbentuk batiniah. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak merupakan keadaan jiwa yang membawa dampak bagi seseorang untuk bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi, akhlak tidak bersifat logis ataupun dorongan nafsu. Secara umum, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak yang baik atau mahmudah dan akhlak yang buruk atau mazmumah. Akhlak mahmudah adalah segala perbuatan atau tindakan yang terpuji dan mempunyai kelebihan. Sedangkan akhlak mazmumah ialah segala perbuatan atau tindakan yang tidak terpuji. Nah, akhlak yang baik ini tidak sekedar diberikan kepada sesama manusia saja, tetapi kepada seluruh sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan di alam semesta. Akhlak yang buruk dapat menciptakan dampak negatif dan berakibat kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tentunya. Al-Ghazali berpendapat bahwa karakteristik akhlak dibagi menjadi 4, yaitu kekuatan ilmu atau hikmah, kekuatan marah, kekuatan nafsu syahwat, dan kekuatan keseimbangan atau keadilan. Nah, dari keempat kriteria menjadi persyaratan wajib untuk menggapai tingkatan akhlak yang baik secara keseluruhan. Menurut pendapat aliran nativisme terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku akhlak, yaitu faktor yang telah dibawa manusia sejak lahir, seperti kecenderungan dari dalam diri seseorang. Ibaratnya nih, jika seseorang memiliki kebiasaan yang baik, maka dengan otomatis seseorang tersebut menjadi baik. Tetapi ada pendapat yang beraliran empiris bahwa faktor yang paling mempengaruhi perilaku akhlak adalah faktor dari luar, seperti cara orang tua yang mendidik anaknya. Jadi jikalau anak tersebut mendapatkan didikan yang baik, maka anak tersebut pastilah menjadi baik atau malah sebaliknya. Adapun faktor dari lingkungan sekitarnya, lingkungan tentunya merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar dirinya dan sangat besar dampaknya terhadap perbuatan seseorang. Contohnya adalah lingkungan pergaulan yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, baik di dalam rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Menurut Al-Ghazali,
ada dua metode nih teman-teman yang dapat dilakukan seseorang agar memiliki akhlak yang baik. Yang pertama, membiasakan diri melaksanakan amal soleh dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang agar menjadi kebiasaan yang baik. Ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu hal yang baik, melaksanakan amal soleh dengan penuh keikhlasan, dan perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, sedangkan cara menempuhnya gimana nih caranya? Yaitu dengan meminta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala nafsu maupun amarah dapat dikendalikan ke jalan yang benar. Selanjutnya dengan menempatkan diri kepada perilaku-perilaku yang dikehendaki oleh akhlak tersebut. Sebagaimana contoh dari perbuatan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berserah diri kepada Allah, selalu bersifat tawadhu kepada Allah, tidak lupa mengharapkan ridho dari Allah, dan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Contoh berakhlak yang baik terhadap sesama manusia yaitu saling menghormati, saling menghargai kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama teman, selalu berprasangka baik dan berjiwa atau berendah hati. Selain itu, ada pula akhlak yang baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu menyayangi dan melindungi terhadap binatang maupun tumbuhan. Nah, teman-teman, menurut pendapat M. Ali Hasan, tujuan inti dari adanya seseorang yang berakhlak ialah agar seseorang dapat berbudi pekerti dan bertingkah laku yang baik, serta memiliki adat istiadat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak yang agung akan selalu terlihat perihal pengabdiannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap lingkungan sekitar, baik antar sesama manusia maupun sesama makhluk ciptaan Allah. Akhlak yang agung dapat memberikan kita kebaikan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, yang artinya orang-orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah dirinya yang memiliki akhlak baik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya. Oleh karena itu, jadilah seseorang yang berakhlak mulia maupun terpuji. Karena dengan mempunyai akhlak yang baik, dapat memberikan keistimewaan serta keberkahan dalam hidup dan selalu menjerumuskan kepada hal-hal yang positif tentunya. Jadi teman-teman, dengan berakhlak mulia, kita dapat menikmati ketenangan dalam hidup, dapat lebih dihormati dan dihargai seseorang, menjadikan kita selalu optimis dan berpikir positif. Tidak lupa, insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Demikian sobat yang dapat saya share pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe channel ini, AF Studio, suara kita, suara bersama, agar channel ini dapat selalu memberikan konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.